Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan tauhid. Ini dari kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Imam Bukhari meriwayatkan dari sanadnya dengan sanadnya dari Abi Musa. Abi Musa yang dimaksud sini Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sahabat Nabi yang sangat merdu suaranya. Bahkan di antara sahabat Nabi yang didoakan khusus oleh Rasulullah. Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Nabi SAW pernah mengatakan, Allahumma gfir li Abdillahi ibni Qaisin zambahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah bagi Abdullah bin Qais dosanya dan masukkan dia pada hari kiamat di tempat yang sangat mulia. Masya Allah ya. Didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana bahagianya kalau seandainya ya kita mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, mereka berkata, artinya para sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdalu? Manakah Islam yang lebih utama? Maksudnya amalan-amalannya. Yang lebih utama. Banyak amalan, tapi ada yang lebih utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang selamat umat Islam yang lain dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini sudah kita jelaskan. Hadis ini membawakan kepada kita bahwa memperhatikan hubungan dengan sesama muslim itu termasuk amal yang paling afdal. Ya. Hukum asalnya bahwa kita itu nafsi-nafsi, seperti di akhirat. Sendiri-sendiri. Nah, kalau kita ingin bergaul dengan manusia, maka kita harus bergaul dengan baik. Memperhatikan. Jangan sampai orang terganggu dengan ucapan kita, jangan sampai orang terganggu dengan tangan kita atau kekuasaan. Ya, gangguan tangannya, suka memukul, suka menganiaya dan seterusnya. Jadi kemudian dalam hadis ini juga kita mengambil faedah bahwa iman itu sangat tergantung terhadap amalan-amalan dari yang disyariatkan di dalam Islam. Semakin seseorang itu banyak amalan, semakin imannya itu tinggi. Ya, semakin imannya itu tinggi. Kemudian hadis ini juga membawakan kepada kita tentang adab dan akhlak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahsanukum khuluqan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Itu yang terbaik. Karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan tidak main-main, dalam hadis yang lain dijelaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ya kamina sekui tepekna, yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita melihat orang baik akhlaknya, berarti menggeloi tepekna.
bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Cara bicaranya, ya ampe-ampena, itu terpuji. Ya. Kalau ada yang mau dia ucapkan kepada orang lain, dia pikir dulu. Apa dampaknya ini kalau saya ucapkan? Apalagi kepada orang yang paling dekat dengan kita, keluarga. Jangan karena keluarga kita seenaknya. Kedai anakku meto, bainaku meto, lakiku meto. Justru kata Nabi SAW, ya, khairukum akhairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya ini contoh dan saya yang paling baik terhadap keluarga saya. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW setelah menyebutkan tentang yang paling baik kalian, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum li ahlihi, dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terutama ini dalam keluarga, karena ini kebaikan itu selalu berangkat dari ya keluarga itu. Kalau kita menginginkan tempat yang baik, kita perbaiki dulu keluarga. Dari situ mulanya. Ya, bahkan negara muncul dari keluarga yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan yang berkaitan dengan ya, perempuan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran atau ayat yang bercerita tentang bagaimana suami itu memuliakan istrinya selain daripada potongan ayat ini, itu sudah cukup. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Perkataan, perbuatan, nafkah, dan seterusnya. Ya, ini masuk. Kita lihat, ya, semoga Allah menjaga keluarga umat Islam. Banyak orang yang begitu kasar terhadap istrinya. Dia sangka bahwa setelah dia nikahi, jadilah istrinya itu budaknya yang bisa dia suruh ini, itu, perintahkan ini, dan dia harus patuh. Kamu itu istri saya. Dan seenaknya dia melakukan apa yang dia ingin lakukan terhadap istrinya, bertentangan dengan ayat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kita mau berbicara, berbicaralah dengan baik. Baik istri kepada suami, suami kepada istri. Karena perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Dan laki-laki sebaliknya adalah rijal dengan kekuasaan dan kekuatannya. Di dalam keluarga ini harus berkumpul dua, lemah dengan kuat. Tidak boleh lemah semua, tidak boleh kuat semua. Keutuhan rumah tangga kalau dua, istri lemah, suami yang kuat dengan kepemimpinannya. Ataukah istri yang kuat, suami yang lemah. Nah, ini biasa dua-duanya bertahan ini. Tapi kalau masing-masing kuat, tidak bisa bertahan. Rontak ini. Nah, suami yang kuat atau istri yang lemah, nah ini ketemu biasanya. Ataukah istri yang kuat, suami yang lemah. Ya. Orang Arab mengatakan syarrur rijali tu'addibuhul mar'ah. Laki-laki yang paling buruk itu adalah laki-laki yang diatur oleh istrinya. Itu orang Arab ya. Orang Arab. Nah, istri juga harus ya, jangan menyentuh area di mana kelaki-lakian, kepemimpinan seorang laki-laki itu akan merasa terganggu. Dia akan marah biasanya. Awal mula laki-laki menikahi perempuan, maka dia akan memperlakukan sebagaimana perempuan. Lemah lembut, iya, hati-hati ki, ya. Ada batu di depan tak, dan seterusnya. Lembut sekali, ya. Sebelum naik motor kasih ini dulu, stang kakinya dan seterusnya. Awal-awal begitu, dan itu awal, selalu modelnya kalau awal-awal seperti itu. Cuma seringkali berjalannya kehidupan rumah tangga, kemudian istri ini selalu menyentuh
hal-hal yang mengusik kelaki-lakian suaminya. Kalau datang dari mana? Politik mana? Jadi dia tidak mempercayai sebagai seorang pemimpin. Nah, tergantung apakah nanti ini suaminya melemah, kemudian istrinya yang lebih kuat itu bertahan nanti ini. Ataukah suaminya menguat, sama-sama kuat, ini tidak, rontai. Ya, jadi harus memahami posisi. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan itu dengan baik. Jangan mentang-mentang istri lo tak metu tak. Dan ini kebanyakan. Istri juga begitu. Ya, nama mandre. Itu gampang kelingan. Itu bukan itu masalahnya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak dan perlakuan terbaik kita itu adalah istri kita ataukah suami kita. Jadi ayyul islami afdal, amalan Islam yang paling afdal, yang ini kaitannya ya dengan makhluk, yaitu bagaimana kita ini ya kudedule mapi deceng yang setidaknya orang itu tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa orang yang paling buruk itu adalah orang yang dijauhi keburukannya. Jangan dekegur man, majampi-ampi. Inilah orang yang paling buruk, kata Nabi SAW. Ketika dia dijauhi karena akhlak buruknya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal tersebut. Jadi ini kaitannya dengan keimanan, bahwa amalan Islam itu sangat mempengaruhi tingkat keimanan. Imam Bukhari ini sengaja menyebutkan amalan-amalan yang sifatnya zahir, ya, untuk meningkatkan keimanan seseorang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-11. Ini saya lupa judulnya, ini sebenarnya judul baru ya, bab baru. It'amut ta'ami minal Islam, yaitu memberi makan itu termasuk amalan Islam. Bab baru sebenarnya ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alan nabiyyah. Ini sa'ala di sini harakatnya. Yang benar nabiyyah, maf'ulun bih. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun. Tadi afdal, ini khair. Amalan malaka yang paling terbaik? Qala, ya, tadi paling afdal, ini paling terbaik. Ya, tadi kita lihat yang paling afdal itu minimalnya kita tidak mengganggu orang. Tapi kalau terbaik, manfaatnya dirasakan oleh orang. Itu terbaik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, beliau mengatakan tut'imut ta'am, engkau memberi makanan. Masya Allah. Ini ternyata amalan terbaik dalam Islam. Membangun masjid, apa keutamanya bangun masjid? Kata Nabi SAW, satu hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah bagi dia di surga. Tapi perhatikan bagaimana keutamaan memberi makan. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, di dalam Islam ini banyak amalan-amalan yang baik. Manakah yang paling baik? Kata Nabi SAW, beri makan. Jadi Islam ini sangat diidentikan dengan makan-makan. Jadi diupayakan, kalau ada kegiatan-kegiatan Islam, ada makannya. Ya, alhamdulillah di sini seperti itu. Mau Jumat, mau pengajian, ada makannya. Ya. Pesetuanya pakai itu kedir dia pernah janji mestinya, tapi si mantriman tidak apa-apa. Ini amalan Islam yang terbaik. Orang tidak paham. Orang tidak paham
bahwa yang kita lakukan ini adalah amalan Islam yang terbaik. Ya, tentu termasuk orang-orang yang di dalamnya. Ya, yang masak, yang belanja, yang mengeluarkan hartanya di sini, ya. Memberi makan ini umum, apalagi yang kalau kita beri makan itu lisak mesigi. Orang yang menghafal Quran, ini umum. Secara umum, biar orang kafir kita kasih masuk dalam keutamaan ini. Namun dia nak sempat jangan kasih makan sebagai manusia. Pak namun tu dia nak sempat aja tu yang melupu metu. Ya. Oke. Jangan merengani Pak dia nak sempat aja. Tidak seperti itu. Ya. Tetap dikasih makan. Walaupun dia tidak sholat atau tidak melakukan kebaikan, tetap dia dikasih makan. Ini umum, apalagi kalau yang kita kasih makan itu adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Apalagi kalau memberi makan itu orang yang berpuasa. Wah, double. Di sini Nabi menomorsatukan makan-makan. Ya. Begitu pengaruh makan ini sangat penting ketika kita ingin bergaul dengan orang. Tadi afdal, yang paling afdal itu minimal kalau kamu tidak bisa berbuat baik jangan ganggu. Tapi kalau kamu ingin berbuat baik, yang pertama yang paling bisa kamu lakukan kasih makan. Tut'imut ta'am. Ya. Kemudian yang kedua, ya, memberi makan ini adalah sunnatul awwali, orang-orang terdahulu suka memberi makan. Ya, sifat kedermawanan. Jadi kalau ada Anda memang keluarga seperti itu, ada lagi makan-makan, ya. Ini menunjukkan bahwa amalan keislaman dari sisi ini sangat kuat. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam, dan engkau menyampaikan salam, artinya mengucapkan salam, engkau membacakan salam. Jadi kalau ketemu assalamualaikum, ini termasuk amalan Islam terbaik yang berkaitan dengan kebaikan kepada orang lain, kita doakan. Kita doakan. Seperti itu. Yakudedule mabere, minimal kita mendoakan. Minimal kita mendoakan. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam. Dan salam ini kata Nabi SAW adalah resep di mana orang itu bisa membuat orang itu rukun, ya. Mencairkan suasana, memperbaiki hati-hati orang. Rasulullah mengatakan, maukah engkau saya tunjukkan sesuatu jika kalian lakukan tahabbtum, kalian saling mencintai. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Laki-laki kepada laki-laki, perempuan terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap perempuan, selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Ya. Jangan sampai kemudian kita kasih salam, dia tinro cediut nih. Wah, ini fitnah ini. Ya. Kedua, nasalami kata. Jadi ada hal-hal yang kemudian kalau menimbulkan fitnah itu dihilangkan, tidak dilakukan. Sama kalau salat. Ya, salat itu sunnah, kalau tahiyat terakhir itu adalah tawarruk. Ya. Tapi kalau kira-kira mengata digepair cualita, ya. Tidak khusyuk Pak ditendrek ni, apa kalau ditendrek aja ya. Tahiyat terakhir, maka jangan duduk tawarruk, iftirash saja. Jadi kalau kita lihat orang salat, oh magir ya, atau ustaz harusnya kan dia melakukan yang terbaik. Tapi kenapa di rakaat tahiyat terakhir itu dia tidak tawarruk, dia iftirash? Ternyata dia khawatirkan, ya, atau malah ada masulada ya jener samping kirinya itu, sampai dia tindis. Ya, lona getengi. Jajan sedih, ya, itu nanti ya. Ya, itu sunnah, tapi kalau dilakukan menimbulkan masalah maka sunnah itu ditinggalkan. Sama dengan salam ini. Secara umum salam ini baik. Assalamualaikum, keselamatan
atas kalian. Wa rahmatuhu dan rahmatnya, wa barakatuhu dan keberkahan-keberkahannya. Coba ini. Ya, tidak ada yang doa yang seperti ini dari agama lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian. Mari selalu selamat di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkahnya. Wa barakatuhu. Kemudian dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah datang sama seseorang, ja'a rajulun faqala assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam. Nabi mengatakan asyara, 10 neruntuir. Datang lagi orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Nabi mengatakan isyrun, 20 neruntuir. Ya. Kemudian datang lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Maka kemudian Nabi menjawabnya seperti itu, lalu kemudian Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya, itu salam. Kemudian salam ini diantara resep untuk menghilangkan penyakit hati kepada orang. Pernah kita jelaskan bahwa kita harus belajar bahagia dengan kebahagiaan orang. Bahagia dengan kebahagiaan orang. Ya, jangan bahagia dengan penderitaan orang atau menderita dengan kebahagiaan orang. Jadi satu saja. Bahagia dengan kebahagiaan orang atau dua, menderita dengan penderitaan orang, ikut merasakan. Nah, di antara resep untuk pemula untuk menghilangkan bagaimana kedengkian, dendam di dalam hati kita belajar mendoakan. Doanya assalamualaikum. Macaiki mitai tapi assalamualaikum. Itu untuk melunakkan. Ya. Ini kalau di Indonesia masih kurang ini. Tapi kalau di Arab ini sudah sangat masyhur. Kalau ketemu naik bus, menrek di PT-PT dia tu assalamualaikum. Ya, dia pernah tu dah dia nak tu dah dulu, menrek naik assalamualaikum. Tu dah ni. Ya. Kalau kita belum tumbuh ini. Ya. Bahkan orang Arab naik pesawat pun begitu. Tetot. Assalamualaikum. Apa tu dah? Itu biasanya orang-orang Arab seperti itu. Ini kebiasaan yang sangat baik ya. Menebarkan salam. Ya. Kita belajar minimal masuk rumah dulu. Ya, atau meninggalkan keluarga. Assalamualaikum. Ya, anak kita seperti itu diajarkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dibiasakan. Jadi kalau awal ketemu assalamualaikum, ya. Jangan bahasa-bahasa yang lain dulu di belakang. Salam dulu, doa dulu. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta, dan engkau membacakan salam kepada orang yang engkau kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang engkau tidak kenal. Dan di antara tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ati, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seseorang itu hanya menyalami orang karena dia kenal. Dan saya Ustaz kalau naik mobil itu, saya keseturung kacanya itu memang. Semua orang yang di jalan itu saya salami semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Ma pikiri mati roto be, kedai garuden ro. Ya, si sekak kepang, ni sekak kepang. Ya, Dewi sengi, padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau ada orang yang salami kita, tidak mesti dia kenal dengan kita. Mungkin dia mengamalkan ini. Ini siro, dari siseng. So akrab, jangan seperti itu. Ya. Atau maka daki kesirolowanero. Ada lagi maunya itu. Anu ke apa ya roh? Ya. Padahal mungkin dia baru nak tahu ini hadis. Yang betulan baru juga dia amalkan. Assalamualaikum. Ya. Kita jeta aja menibawa ke pura ni matu je labu ni, apakah dia masih amalkan ini atau tidak? Jadi mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Nabi SAW
di sini mengaitkan amalan-amalan dengan kekuatan Islam seseorang. Artinya apa? Selalu kita mengatakan ingin supaya Islam ini kuat di negara kita. Tapi dalam hal-hal yang menjadi penguatan Islam itu kita tidak lakukan. Ya, salam tidak kita sebarkan misalnya kan. Ya, kita masih sering mengganggu. Ya, kemudian kita masih pelit. Tidak bisa tumbuh dan kuat Islam kalau seperti ini. Ya. Dan kalau kita memang melihat kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat, ini betul-betul diamalkan ini sehingga Islam itu kuat. Islam itu kuat. Ternyata memberi makan ini berpengaruh kepada keimanan. Nah, sebab dia itu nulis masuk doanya tu nariku dia magalau tepe nah. Bahwa rezeki dari Allah. Dia yakin dengan janji Allah. Kalau saya memberi ini adalah bentuk kesyukuran dan Allah akan memberikan yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Disebutkan karena sangat berkaitan dengan keimanan seseorang. Kemudian mengucapkan salam. Ini sangat berkaitan dengan keimanan di mana ketika kita sudah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Ketika kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, bukan kita menginginkan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Beda ini. Menginginkan kebaikan kepada orang lain, mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bukti bahwa kita itu tidak ikhlas di dalam beramal ketika kita masih menginginkan balasan dari orang manusia. Dan ternyata ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah penguatan keislaman dan keimanan dan keikhlasan. Ketika kita memberi makan, ketika kita mengucapkan salam, mendoakan kepada orang lain. Ya. Kita tidak peduli dia kenal atau tidak, kita kenal atau tidak kenal, kita doakan baginya kebaikan. Dan ini asas dalam bermuamalah, kita inginkan kebaikan sama orang. Walaupun kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Sama mi istri itu. Istri ini dalam mempergauli suaminya, bermuamalah dengan suaminya, begitu pula suami terhadap istrinya, asasnya adalah ingin kebaikan. Bukan karena rasa sayang atau cinta. Karena banyak keluarga itu tidak tumbuh. Ada waktunya kasih sayang itu akan kering seperti bunga layu. Gugur, gersang, hilang. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebanyakan kemudian keluarga itu tidak dibangun di atas cinta. Tapi seharusnya dibangun di atas keislaman. Di atas agama. Terkadang orang mengatakan, ya, seandainya Dewa puji ki, Dewa buraki, Dewa sunah ki. Ya, tidak kumasakkan ki. Seandainya saya tidak sayang. Ya. Jadi kalau tidak masak berarti tidak sayang itu. Subhanallah. Sama juga suami. Jadi kita berbuat baik sama istri atau suami, istri kepada suami bukan karena menginginkan kebaikan dari suami, tidak. Sama dengan kesalahan kita di dalam mendidik anak. Kita kebanyakan mendidik dan mengarahkan anak karena kita menginginkan kebaikan anak itu di hari-hari berikutnya kepada kita. Yang kemudian setelah itu Allah mengecewakan kita. Kenapa kita tidak ikhlas dalam mendidik? Kita menginginkan balasan dari makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam mendidik perbaiki niat. Perbaiki niat. Ya, kita niatnya karena Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada siapapun, lakukanlah amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat nyambung dengan pembahasan tadi kita, yaitu masalah riya. Jadi ini kalau dijelaskan ini sangat luas. Ya, apalagi kaitannya dengan ya makhluk.
Kemudian ini juga resep memberi makan itu, ya kung kemacai-cai, coba kasih makanan. Ya ku denelo mandre macam tu. Kalau istri lagi marah belikan buah atau makanan, ya ku denelo berarti memang dia marah. Ya, karena di antara resep di dalam bermuamalah itu adalah berbagi makanan. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan.